Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tentang dilatasi waktu dan penerapannya. Menurut Einstein, selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam tidak sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap suatu kejadian. Ternyata, waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar dibandingkan jam yang diam terhadap kejadian. Peristiwa ini disebut dengan dilatasi waktu. Untuk rumus dilatasi waktu, delta T sama dengan delta T0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T adalah selang waktu yang dinyatakan oleh jarum jam yang bergerak terhadap kejadian. Delta T0 adalah selang waktu yang dinyatakan oleh jarum jam yang diam terhadap kejadian. Sedangkan V adalah kecepatan relatif benda terhadap titik acuan. C adalah kecepatan cahaya, yaitu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk contoh penerapan dilatasi waktu, yaitu Anton berada di roket dan Bimo berada di bumi. Keduanya mencocokkan jamnya, yaitu pada pukul 12.00 ketika roket meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,6 C. Nah, sekarang berapakah? A. Jika Anton melihat jam di roket menunjukkan pukul 12.40, pukul berapakah saat itu menurut Bimo yang ada di bumi? Pernyataan yang kedua, jika Bimo melihat jam di bumi menunjukkan pukul 13.20, pukul berapakah saat itu menurut Anton yang berada di roket? Untuk penyelesaiannya, yang pertama, Anton berada dalam kerangka acuan yang sama dengan jam yang ada di roket. Itu berarti dalam satu sistem. Berarti delta T0 adalah sama dengan 12.40 dikurangi 12.00. Itu sama dengan 40 menit. Bimo berada di luar sistem, maka delta T-nya adalah, nah kita masukkan persamaan delta T sama dengan delta T0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Angkanya kita masukkan ke persamaan tersebut. Delta T sama dengan 40 per akar dari 1 min 0,6 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Hasilnya delta T sama dengan 40 per 0,8, sehingga hasil akhirnya adalah 50 menit. Jadi, menurut jam Bimo, saat itu adalah pukul 12.50. Nah, sekarang untuk menyelesaikan permasalahannya kedua. Bimo dan jam berada dalam satu sistem. Berarti delta T0-nya sama dengan 13.20 dikurangi 12.00. Berarti delta T0-nya sama dengan 80 menit. Anton berada di luar sistem, maka delta T0-nya adalah persamaan 0 delta T itu sama dengan delta T0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan angkanya ke persamaan tersebut. Delta T sama dengan 80 per akar dari 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Hasilnya adalah delta T sama dengan 80 per 0,8. Sehingga terakhir hasil akhirnya adalah delta T sama dengan 100 menit. Jadi menurut jam Anton saat itu adalah pukul 13.40. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.